Pasukan elit TNI berhasil pukul mundur tentara Australia dan KKB di wilayah ini. Pasukan Raja Wali Papua Korps Marinir TNI Angkatan Laut berhasil memukul mundur tentara Australia dan juga KKB yang menguasai distrik Sorong Timur, Papua Barat. Berdasarkan informasi, wilayah Sorong telah dikuasai oleh militer Australia dan juga KKB. Diketahui tentara Australia melakukan pelatihan militer bersama KKB Papua dan ini sudah melangkap undang-undang negara dan juga mengganggu kedaulatan NKRI. Maka dari itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selaku pemimpin tertinggi militer memperlakukan darurat militer Papua. Kemudian Panglima TNI atas persetujuan Presiden pemerintahkan. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 serta Angka Often di wilayah Papua Barat memperlakukan rencana operasi menjadi perintah operasi berdasarkan rencana tindakan konten. 3 Komandan Pashmar 3 Bergenre Sulistianto Batalin 11 Marinir di bawah pimpinan Letkol Marinir Gigi Catur Pramono segera melestarikan operasi penumpasan gerakan separatis di Sorong Timur usai pemerintah diturunkan, pasukan perjuangan berhasil melakukan penyusupan ke markas musuh. Dari Batalion Intek Amfibi, 3 Marinir berhasil memukul tentara Australia dan kelompok KKB Papua. Sementara itu pasukan Yontai VIP 3 Marinir langsung bergerak cepat dan melestarikan patroli tempur dengan menyeberangi dan merebut kembali camp yang dikuasai musuh dengan operasi daerah hutan berpenduduk. Dalam sebuah video yang beredar telah dijaga maya memperlihatkan aksi Marinir menyerang militer alien dan kelompok bersenjata KKB. Pemerintah Presiden Jokowi ke dalam memerangi militer Australia yang sudah menginjakkan kaki di tanah NKRI. Sang Raja Wali itu bergerak demikian cepat kesan KKB di Sorong Timur, Papua Barat dalam konsentrasi menjarahan. Itu para marinir bergerak super cepat dari laut dan sungai. Mereka kemudian merangsang memacu hingga akhirnya tiba di sekitar sasaran KKB, dan kalau pasukan tersebut telah berada pada posisi siap menggempur, pasukan marinir langsung membombardir markas tersebut. Memortil dan bahkan mortil itu pun tempat mengenai sasaran sehingga tentara Australia dan anggota Keling tewas seketika. Dalam situasi yang demikian, militer Australia itu bak cacing kepanasan. Tentara Australia terkaget-kaget lantaran diserang dengan mortir. Mengingat terbatasnya peralatan perang, komplotan pengacau itu hanya bisa bertahan dengan kemampuan seadanya. Sementara pada saat yang sama pasukan marinir seakan tak memberi ampun, semuanya bak haus darah. Sehingga dengan mudah menghabisi tentara Australia dan kelompok KKB. Banyak tentara Australia yang kabur masuk ke dalam hutan meninggalkan markas yang sudah dibombardir oleh marinir. Pada momen itulah militer Australia dan awak KKB tak berkutik menghadapi kehebatan marinir. Hal ini menjungkir balikan pernyataan Pemasalia Anthony Albanese yang selama ini berkoar-koar menumpas TNI Polri di tanah Papua. Sepertinya menoleh karma sendiri, ya itulah yang dialami pasukannya di wilayah tersebut. Pasukan khusus yang beranggotakan cukup banyak orang itu banyak tumbang di Papua yang selama ini dibangga-banggakan, dan terungkap fakta bahwa aksi heroik pasukan marinir itu sejatinya didasarkan pada perintah Presiden Jokowi untuk memberikan peringatan pada Australia agar tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri. Pemerintah Presiden sebagai panglima tertinggi itu dilaksanakan secara konflik oleh panglima pemerintah itu juga selanjutnya dilakukan secara berjenjang. Mulai dari panggung berikutnya dilaksanakan oleh partner of TNI wilayah Papua Barat dengan membuat rencana hingga perintah operasi bersama Koma dan Paus Gigi Catur Pramono. Akhirnya dilestarikan operasi usus di tanah Papua dalam bingkai perintah. Itulah marinir yang bertugas di Papua Barat mampu meruntuhkan kekuatan militer Australia. Kekuatan militer yang selama ini diagung-agungkan oleh PM Australia Albania sebagai yang terhebat dan bisa mengalahkan tentara Australia dengan mudah. Ternyata hanyalah seujung kuku, tak hanya tentara Australia. Kelompok bersenjata KKB di Sorong Timur yang selama ini dicap sebagai jagoan Papua merdeka ternyata mudah ditaklukkan dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Bendera merah putih itu pun berkibar kembali disarankan. HP fakta itu kini beredar di media sosial dan viral. Bahkan tak sedikit netizen yang memanjatkan doa agar para marinir dan umumnya di Papua diberi kekuatan dan perlindungan. Baru-baru ini prajurit TNI juga menorehkan keberhasilan yang patut diacungi jempol. Prajurit TNI Polri di Kabupaten Puncak Jaya itu berhasil menduduki markas KKB yang selama ini dihuni oleh Letnan Walker, anak buah Panglima. Keberhasilan prajuritnya itu setelah menembak mati Komandan Operasi KKB Kodam 8 Intanja Lesby Walker juga diserang di markas pertahanannya di Pulau Mi. Mereka dalam penyerangan itu tak hanya markas koloni yang dikuasai teknik Polri, tetapi juga mereka SKKB yang juga ada di Tegaloa. Dua mereka KKB itu kini dikuasai teknik Polri, TNI Polri, sehingga Panglima lega agak tersingkir dari tempat itu. Sampai saat ini belum diketahui persis di mana Panglima Kagak Tenggang bersembunyi, tak diketahui pula kenapa sampai saat ini layak kegiatan yang jantan tak lagi memperlihatkan batang hidungnya. Tapi sejak pendudukan mereka sekedaulat dari Polri, kekuatan legalan saya akan hilang ketika. Apalagi sejak pendudukan itu merekam pengamanan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam dan juga helm anti peluru. Selain itu, tubuh diamankan pula dokumen rahasia milik KKB. Dokumen dihargai itu kini telah berada di tangan aparat penegak hukum. Berdasarkan informasi, wilayah Sorong telah dikuasai oleh militer Australia dan juga KKB diketahui tentara Australia melakukan pelatihan militer bersama KKB Papua, dan ini sudah melengkap undang-undang negara dan juga mengganggu kedaulatan NKRI. Maka dari itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selaku pemimpin tertinggi militer memperlakukan darurat militer Papua. Kemudian Panglima TNI atas persetujuan Presiden pemerintahkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 serta Angka Often di wilayah Papua Barat memberlakukan rencana operasi menjadi perintah operasi berdasarkan rencana tindakan konten. 3 Komandan Pashmer 3 Bergenre Sulistianto Batalin 11 Marinir di bawah pimpinan Letkol Marinir Gigi Catur Pramono segera melestarikan operasi penumpasan gerakan separatis di Sorong Timur. Usai pemerintah diturunkan, pasukan perjuangan berhasil melakukan penyusupan ke markas musuh. Dari Batalion Intek Amfibi, 3 Marinir berhasil memukul tentara Australia dan kelompok KKB Papua. Sementara itu pasukan Yontai VIP 3 Marinir langsung bergerak cepat dan melestarikan patroli tempur dengan menyeberangi sungai, dan merebut kembali kamp yang dikuasai musuh dengan operasi daerah hutan berpenduduk. Dalam sebuah video yang beredar telah dijaga maya memperlihatkan aksi marinir menyerang militer alien dan kelompok bersenjata KKB. Pemerintah Presiden Jokowi ke dalam memerangi militer Australia yang sudah menginjakan kaki di tanah NKRI. Sang Raja Wali itu bergerak demikian cepat kesan KKB di Sorong Timur Papua Barat dalam konsentrasi menyerahan. Itu para marinir bergerak super cepat dari laut dan sungai.